berbasis artificial intelligence dan virtual reality dengan memanfaatkan sistem motion tracking yang diketuai oleh Syekhul Anam Al-Idrus. Waktu dan tempat kami berikan. Baik, inovasi muncul dari harapan. Ulangin dong, ulangin. Inovasi muncul dari harapan. Harapan untuk terus berkembang, harapan untuk terus maju menjadi baik di masa depan. Untuk itu, izinkanlah kami, 4 mahasiswa Universitas Darussalam Gontor, untuk menyampaikan harapan kami dalam bentuk gagasan futuristik konstruktif. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Wakil Rektor Universitas Darussalam Gontor, yang terhormat reviewer, dosen pendamping, dan segenap sivitas akademika Universitas Darussalam Gontor. Dapat kita ketahui, Indonesia merupakan salah satu negara dengan keberagaman suku, bangsa, dan budaya yang cukup banyak. Tercatat dari hasil penetapan yang dilakukan oleh Kemendikbud, sejak tahun 2013, Indonesia memiliki kurang lebih sekitar 8.065 karya budaya. Dan budaya seni tari merupakan salah satu budaya yang paling mencolok dari sekian banyak aset budaya yang ada di Indonesia. Namun seiring perkembangan zaman, ketertarikan terhadap budaya kian menurun. Melihat dari data statistik Kemdikbud tahun 2021 pada bagian penetapan warisan budaya tak benda, terdapat peningkatan jumlah warisan budaya dalam rentang tahun 2017 sampai 2019. Ya, meningkat ya. Namun pada tahun 2020 terjadi penurunan yang cukup signifikan hingga 42%. Perkembangan teknologi yang kian pesat melahirkan dilema sosial. Hal-hal positif muncul bersamaan dengan ancaman. Mengutip dari Republika, Namba Aji Noto Seputro dari Yayasan Bina Sarana Informatika menyampaikan, penggunaan teknologi yang tidak terkontrol dengan baik dapat memberi dampak negatif jangka panjang. Ya, betul ya. Melalui media sosial, budaya asing dapat dengan mudah tersebar. Survei oleh Kumparan menunjukkan 28% fans K-pop dapat menghabiskan 6 jam untuk melihat kegiatan sang idola di jagat maya. Ya, lama sekali. Hadirnya tontonan yang bersumber dari negara asing dapat berdampak pada hilangnya kebudayaan bangsa Indonesia dan nilai-nilai budaya tradisional pun terancam eksistensinya. Dengan melihat persoalan tersebut, kami dari tim PKM GFK Universitas Darussalam Gontor yang beranggotakan saya, Syekhul Anam Al-Idrus selaku Director, Aditya Mahathara Fatama selaku Scriptwriter, Adi Darmanto selaku Kameramen dan Editor, serta Muhammad Taufik Riza selaku Treasure Management, di bawah bimbingan dan arahan Al-Ustadz Faisal Reza Pradana, MKOM, selaku dosen pendamping, evaluator, dan motivator, menawarkan suatu gagasan futuristik konstruktif dengan judul Bertari, Pelestarian Seni Tari Tradisional, Interaktif, dan Kolaboratif berbasis Artificial Intelligence dan Virtual Reality dengan memanfaatkan sistem motion tracking. Iya, terima kasih. Oh ya, waktu ya, baiklah. Dalam penerapannya, Bertari memanfaatkan teknologi artificial intelligence dan virtual reality untuk menciptakan dunia virtual yang interaktif dan kolaboratif. Pengguna dapat mengikuti pembelajaran seni tari tradisional secara virtual, diawali dengan mengisi data identitas, dilanjutkan kemudian memilih tarian yang ingin dipelajari, juga tingkat kesulitan pembelajaran. Seperti itu. Kemudian proses pembelajaran akan dipandu oleh karakter virtual dari berbasis artificial intelligence dengan gerakan yang diambil menggunakan sistem motion tracking dan berbentuk artificial intelligence tentunya. Pada tahap akhir kemudian dilakukan evaluasi pembelajaran terhadap gerakan pengguna
melalui rekaman gerakan yang diambil melalui sistem motion tracking seperti video yang ketiga itu. Iya, terima kasih. Bertari mendukung penuh realisasi SDGs tahun 2030 pada goals 17 target 16 dalam meningkatkan kemitraan global untuk membagi pengetahuan, keahlian, teknologi, dan sumber daya keuangan. Juga SDGs goals 4 target 7 untuk memastikan pelajar mendapatkan pengetahuan dan keahlian yang dibutuhkan guna mendukung pembangunan yang berkelanjutan, salah satunya melalui apresiasi terhadap keberagaman budaya dan kontribusi budaya terhadap pembangunan berkelanjutan. Ya. Penerapan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM membuat kami berikhtiar untuk mengubah objek kesenian yang akan diambil gambarannya dari 3 daerah menjadi 1. Sesuai domisili kami yaitu adalah Tari Jatil Ponorogo. Untuk tahapan pelaksanaan kami bagi dalam 5 bagian dengan rincian sebagai berikut. Yang pertama ada penyusunan konsep video, dan yang kedua adalah shortlist video, yang ketiga proses syuting video dan pengumpulan bahan, dan yang keempat modeling animasi 3D, dan yang terakhir adalah proses editing video dan evaluasi internal. Dan selanjutnya ada target keluaran, laporan kemajuan, dan laporan akhir, dan yang terakhir adalah video diunggah ke YouTube platform yang telah kami buat. Adapun potensi khusus yang dihasilkan dari program kami bagi menjadi 5 poin. Yang pertama adalah pendaftaran hak kekayaan intelektual pada video sinematografi. Yang kedua dalam aspek sosial budaya. Yang ketiga dalam aspek pendidikan. Yang keempat adalah pelaksanaan pihak berwenang. Yang kelima adalah potensi bagi masyarakat dan budayawan. Berikut adalah video luaran PKM kami. Di setel. Ya, mohon bersabar audiens. Ya, itu dia videonya. Ya, sudah selesai videonya. Iya tahu. Ya tahu lah mas, saya kan orang asli Indonesia. Tahu sih mas, saya pernah belajar dulu waktu SD, tapi sekarang udah lupa. Kalau di daerah saya sih masih banyak. Kalau itu saya kurang tahu ya mas, karena saya tinggal di kota. Kalau sekarang sih lebih banyak yang tertarik joget TikTok sih mas. Lagu seni di sini saya mengikuti dengan beberapa teknologi yang saat sekarang memang musim pandemi, jadi sangat antusias bagi khususnya saya pelaku seniman dan masyarakat dengan mengikuti event-event lomba yang sekarang yang sering diadakan dengan virtual pengiriman video. Indonesia termasuk dalam 10 negara dengan jumlah penduduk tertinggi di dunia. Banyaknya jumlah tersebut sejalan dengan tingginya persentase pengguna internet nasional, terutama melihat perkembangan era teknologi saat ini. Seni tari merupakan salah satu kesenian yang paling mencolok dari sekian banyak aset budaya Indonesia. Pada tahun 2019, terhitung dari data statistik kebudayaan Kemendikbud, sejumlah 345 warisan budaya, seni pertunjukan tari dan wayang daerah resmi ditetapkan. 2 tari Nusantara bahkan telah terdaftar di UNESCO.
Kalau menurut saya, ketertarikan masyarakat terhadap dunia seni tari di saat ini mungkin sedikit menurun. Seiring perkembangan teknologi, masyarakat perlahan melupakan nilai-nilai budaya. Hal tersebut dibuktikan dengan tingginya angka penetrasi internet dan penggunaan media sosial. Merujuk dari hasil survei APJI pada tahun 2020 lalu, gerakan literasi digital sedang marak digaungkan. Seni tari yang terus bertahan dalam sanggar dan komunitas mesti beradaptasi dengan teknologi agar tak terhempas. Dengan demikian, sebagai upaya dalam pelestarian seni tari tradisional, kami mengusung sebuah gagasan futuristik konstruktif untuk melestarikan seni tari melalui optimalisasi teknologi. Melalui Bertari, kami menggandeng masyarakat untuk ikut menari cukup dengan smartphone dalam genggaman. Bertari menggabungkan teknologi artificial intelligence dan virtual reality disertai sistem motion tracking untuk menciptakan media pembelajaran seni tari yang interaktif kolaboratif. Dalam penerapannya, Bertari menyediakan beragam tarian tradisional untuk dipelajari oleh para pengguna. Semua gerakan tari bersumber langsung dari para penari tradisional dituangkan dalam sistem melalui teknologi artificial intelligence. Pengguna dapat terhubung, menyaksikan gerakan tari dari para profesional, dan mempelajari tarian tradisional yang diinginkan. Cukup dengan masuk ke dunia virtual reality. Sebelum pembelajaran, pengguna terlebih dahulu mengisi identitas, dilanjutkan memilih karakter. Kemudian pengguna memilih tarian yang ingin dipelajari. Terdapat 3 tingkatan latihan yang tersedia bagi para pengguna, yaitu easy, medium, hard. Setiap tingkatannya diisi gerakan tari yang dipelajari oleh pengguna dengan tingkatan kesulitan berbeda. Pada akhir tingkatan, pengguna akan memperagakan seluruh gerakan yang sudah dipelajari sebagai evaluasi pembelajaran. Gerakan pengguna akan direkam melalui sistem motion tracking disertai karakter yang mengikuti gerakan pengguna ketika tepat gerakannya dan diam jika sebaliknya. Setelah melakukan peragaan, pengguna mendapat nilai akhir dari nilai tersebut. Pengguna dapat melanjutkan pembelajaran ke tingkat berikutnya atau mengulang kembali bila hasil yang didapati kurang memuaskan. Gagasan futuristik konstruktif Bertari ini tentu saja akan dapat diwujudkan dengan bantuan dan kerjasama dari berbagai pihak. Kemendikbud sebagai institusi pemerintah yang menaungi bidang seni budaya berperan mendukung penuh gagasan Bertari sekaligus membantu proses sosialisasi para seniman serta komunitas tari tradisional dengan gerakan tariannya menjadi inti dari media pembelajaran Bertari. Selanjutnya adalah Sinta VR serta perusahaan VR nasional lain yang tergabung dalam Indonesian VR Association. Sebagai pengembangan dan produsen teknologi VR di Indonesia, masyarakat juga berperan aktif untuk melestarikan budaya melalui partisipasi dan kolaborasi dalam Bertari. Gandeng Kemendikbud dari para seniman tari, Bertari akan melestarikan tarian tradisional Indonesia. Pada tahun 2030, terwujudnya SDGs Goals ke-4 target ke-7 dan Goals 17 target ke-16 secara nasional dan internasional, bukan angan-angan semata. Melalui Bertari, lestarikan tarian Nusantara, duniakan budaya Indonesia. Baik, sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, sesi tanya jawab. Kami berikan 2 kesempatan kepada reviewer, 1 kesempatan kepada para hadirin dengan masing-masing waktu 3 menit untuk 1 pertanyaan. Kepada yang pertama, kepada para reviewer, waktu dan tempat kami berikan.
Baik, pertama dari saya, teman-teman ya, terkait dengan video ini apakah sudah di-upload di YouTube? Sudah. Sudah di-upload. Ini hasil yang 100% ya? Iya. Karena saya melihat kemarin yang ditampilkan sebelumnya bukan seperti ini gitu, tapi ketika ditampilkan video yang seperti ini tadi justru sudah ada tingkatan-tingkatannya tadi, itu menarik sekali gitu ya. Itu apresiasi dari kami. Yang menjadi pertanyaan kami adalah, ini sudah dihakikan juga? Sudah pendaftaran, tinggal menunggu hasil. Oke. Kira-kira antum kan ini gagasan futuristik konstruktif begitu ya. Nah, kira-kira dengan mitra yang antum sebutkan tadi, kenapa atau alasan apa kenapa antum menggandeng beberapa mitra yang antum sebutkan tadi? Bisa diberikan penjelasan? Izin menjawab. Karena PKM GFK sendiri merupakan salah satu PKM yang berfokus pada pemberian gagasan. Tapi gagasan di sini harus tersusun rencananya untuk untuk mewujudkannya. Jadi dari gagasan ini kami juga memberikan bagaimana sih cara kita mewujudkannya dengan cara menggandeng beberapa sektor-sektor yang memang sangat dibutuhkan dalam mewujudkan gagasan tersebut seperti Kemendikbud, budayawan, dan juga kontribusi masyarakat daerah itu sendiri. Seperti itu. Oke. Kira-kira butuh berapa lama untuk merealisasikan itu dan kenapa antum memperkirakan waktu itu bisa terrealisasi begitu? Untuk waktu yang kami rencanakan, gagasan ini dapat terwujud dengan waktu sekitar 7 tahun. Dengan rincian 1 tahun adalah penyusunan konsep dari Bertari itu sendiri, dan 1 tahun adalah seperti sosialisasi atau untuk menjelaskan kepada para kontributor terkait Bertari ini, dan 5 tahun itu untuk masa pengembangannya. Seperti itu. Totalnya berarti? 7 tahun. 7 tahun, oke. Mungkin itu saja karena sudah menarik sekali ya, karena bisa mengangkat budaya gitu ya dalam konteks digabungkan dengan artificial teknologi atau teknologi informasi begitu. Terima kasih. Terima kasih. Menarik sekali ya tadi gagasannya yang disampaikan dari hasil PKM ini, judulnya Bertari. Untuk kedepannya PKM ini pengembangannya bagaimana? Maksud saya supaya itu menjadi bisa terrealisasikan dan bisa menasional. Mungkin ini pertanyaan yang cukup. Jadi dari PKM GFK ini kami hanya sekedar memberi sebuah gagasan, yang di mana gagasan ini sudah terencana dan ada rencana untuk mewujudkannya. Dan untuk mewujudkannya hal tersebut mungkin itu bukan suatu gagasan, karena diterimanya suatu gagasan kan bebas, gagasan ini ingin diterima atau tidak. Jadi kami memberikan gagasan ini khususnya kepada pihak-pihak kontributor seperti Kemendikbud, selanjutnya ada pemerintah daerah dan budayawan. Juga kami menjelaskan ada manfaatnya di sini. Untuk mewujudkannya mungkin itu sudah di luar dari PKM kami. Seperti itu. Enggak, maksud saya begini. Sebuah gagasan ini kan endingnya kan adalah keinginan antum kan adalah supaya itu nanti bisa diterima dan terwujud. Nah, kira-kira gambaran antum untuk barangkali ada nanti dari yang hadir di sini mau meneruskan itu kan ke dalam step-step selanjutnya. Jadi supaya antum tadi kalau antum sebutkan ada waktu 7 tahun, stepnya adalah tahun pertama A, B, C, D dan lain sebagainya. Termasuk juga kan antum akan menggandeng Kemendikbud, kemudian pelaku seni, dan masih banyak lagi mitra yang akan bisa antum gandeng. Kira-kira
tahapan apa yang bisa dilakukan oleh orang setelah ini. Seperti itu. Untuk dalam ranah akademis, mohon izin menjawab Ustaz. Untuk dalam ranah akademis seperti mahasiswa, ide gagasan PKM ini bisa dilanjutkan ke ranah PKM KC untuk direalisasikan aplikasinya karena ini masih gagasan. Juga bisa dilanjutkan kemudian ke dalam PKMR jika aplikasinya sudah terbuat maka bisa diukur efektivitasnya. Begitu Ustaz. Untuk ranah mahasiswa. Untuk menuju ke ranah nasional, kita mungkin akan terlebih dahulu mengutamakan di daerah Ponorogo terlebih dahulu sebagai domisili. Atau dimanapun bisa selama ada kontributor yang bersedia karena ini gagasan membutuhkan kerjasama. Dan tentunya rentetannya yang paling pertama adalah sosialisasi. Sosialisasi kerja menyampaikan ini pada Kemdikbud, pada perusahaan-perusahaan teknologi untuk istilahnya mengajak mereka berkontribusi dalam hal ini karena mereka bisa memberikan perannya dalam bidang masing-masing seperti Kemdikbud mungkin bisa membuat kurikulum seni tari tradisional di sekolah-sekolah. Nah, karena semakin modern zaman, tentu saja sekolah nanti juga akan semakin berkembang. Nah, bertari juga bisa untuk ikut membantu pengembangan kurikulum seni tari tersebut. Nah, begitu. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, kami berikan kesempatan kepada para hadirin untuk bertanya. Bagi yang ingin bertanya, agar mengangkat tangannya. Bagaimana teman-teman? Ada yang ingin bertanya? Baiklah, cukup sekian dari kelompok program kreativitas mahasiswa gagasan futuristik konstruktif dengan judul Bertari, Pelestarian Seni Tari Tradisional Interaktif dan Kolaboratif berbasis Artificial Intelligence dan Virtual Reality dengan memanfaatkan sistem motion tracking. Kami ucapkan terima kasih sebesarnya dan kami persilahkan untuk kembali ke tempat. Untuk kelompok presentasi selanjutnya, dari program kreativitas mahasiswa pengabdian masyarakat dengan judul Integrated Waste System dengan memanfaatkan Maggot Black Soldier Fly untuk pengolahan sampah organik di Universitas Darussalam Gontor Ponorogo yang diketuai oleh Abdullah Syafiq Jauhari. Kepadanya, waktu dan tempat kami berikan.